34. Napoleon Bonaparte 1769 sampai 1821. Jenderal dan kaisar Perancis yang banyak dipuji orang, Napoleon I, dilahirkan pada 1769 di Ajaccio, Korsika. Nama aslinya adalah Napoleon Bonaparte. 15 bulan sebelum dia lahir, Perancis merebut Korsika, dan di masa mudanya Napoleon merupakan seorang nasionalis Korsika yang menganggap orang Perancis sebagai penjajah. Meski demikian, Napoleon dikirim ke akademi militer di Perancis. Ketika lulus pada 1785 di usia 16 tahun, dia menjadi letnan 2 dalam angkatan bersenjata Perancis. 4 tahun kemudian, revolusi Perancis pecah, dan dalam beberapa tahun, pemerintahan baru Perancis terlibat dalam peperangan dengan beberapa kekuatan asing. Kesempatan pertama Napoleon untuk mengukir namanya datang pada 1793 dalam pengepungan Toulon, di mana dia merebut kembali kota itu dari tangan Inggris, di mana dia memimpin pasukan artileri. Saat itu dia telah meninggalkan nasionalisme Korsika dan menganggap dirinya orang Perancis. Prestasinya di Toulon membuatnya dipromosikan sebagai brigadir jenderal pada 1796. Dia diangkat sebagai komandan tentara Perancis di Italia. Di sana antara tahun 1796 sampai 1797, Napoleon mencapai serangkaian kemenangan spektakuler. Sebagai pahlawan, dia kemudian kembali ke Paris. Pada 1798, Napoleon memimpin invasi Perancis ke Mesir. Serbuan ini berbuah bencana. Di darat, tentara Napoleon pada umumnya berhasil, tapi angkatan laut Inggris pimpinan Lord Nelson menghancurkan armada Perancis. Pada 1799, Napoleon memilih meninggalkan tentaranya di Mesir dan kembali ke Perancis. Sekembalinya di Perancis, Napoleon mendapati bahwa publik lebih mengingat prestasinya di Italia daripada kegagalannya memimpin ekspedisi ke Mesir. Untuk mengkapitalisir hal ini, sebulan setelah kepulangannya, Napoleon terlibat dalam sebuah coup d'état bersama Abbé Sieyès dan lain-lainnya. Kudeta ini menghasilkan sebuah pemerintahan baru, konsulat, dengan Napoleon menduduki posisi konsul pertama. Walau disusun sebuah konstitusi baru yang rumit dan diratifikasi melalui sebuah referendum, ini hanyalah kedok bagi kediktatoran militer Napoleon yang dengan segera mengungguli rekan-rekan konspiratornya. Dengan demikian, naiknya Napoleon ke tampuk kekuasaan berlangsung sangat pesat. Pada Agustus 1793, sebelum pengepungan atas Toulon, Napoleon masih seorang perwira rendahan tak dikenal, berusia 24 tahun, yang bukan murni orang Perancis. Kurang dari 6 tahun kemudian, Napoleon masih berusia 30 tahun, merupakan penguasa mutlak Perancis, sebuah posisi yang akan dipegangnya selama lebih dari 14 tahun. Selama tahun-tahun kekuasaannya, Napoleon menegakkan revisi-revisi besar dalam administrasi Perancis dan dalam sistem hukum Perancis. Sebagai contoh, dia mereformasi struktur keuangan dan kehakiman.
Dia mendirikan Bank Perancis dan Universitas Perancis. Dia juga menyentralkan administrasi Perancis. Walaupun masing-masing perubahan ini memiliki dampak signifikan dan bertahan lama dalam beberapa kasus, tapi hanya berdampak kecil pada dunia di luar Perancis. Toh, ada satu reformasi Napoleon lainnya yang ditakdirkan memiliki dampak yang jauh melampaui tapal batas Prancis. Dibuatnya Undang-Undang Hak Sipil Prancis yang terkenal sebagai Kode Napoleon. Dalam banyak hal, undang-undang ini mengandung pemikiran-pemikiran revolusi Prancis. Misalnya, dalam aturan undang-undang itu tidak ada hak istimewa yang dilekatkan kepada keturunan, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Pada saat bersamaan, undang-undang ini cukup mirip dengan hukum dan adat lama Perancis, sehingga dapat diterima oleh publik dan profesi hukum di Perancis. Secara keseluruhan, undang-undang ini moderat, terorganisir dengan baik, serta ditulis dalam bahasa yang ringkas dan padat. Akibatnya undang-undang ini tidak hanya bertahan di Perancis. Undang-undang Hak Sipil Perancis sekarang ini sangat mirip dengan Kode Napoleon yang asli, tapi juga diterapkan dengan penyesuaian pada kondisi setempat di banyak negara lain. Napoleon selalu punya kebijakan untuk selalu menekankan bahwa dirinya adalah pembela revolusi. Tapi pada 1804, dia memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Selain itu, dia menaruh 3 saudaranya di tahta-tahta negeri Eropa lainnya. Tindakan-tindakan ini jelas membangkitkan ketidaksukaan beberapa Republikan Prancis yang menganggap perilaku seperti itu sebagai pengkhianatan sepenuhnya terhadap idealisme revolusi Prancis. Tapi satu-satunya kesulitan serius yang dihadapi Napoleon adalah peperangannya di luar negeri. Pada 1802, Napoleon menandatangani perjanjian damai dengan Inggris, memberikan ruang bernapas pada Prancis setelah terus berperang selama nyaris 1 dasawarsa. Namun tahun berikutnya perjanjian itu dilanggar. Serangkaian pertempuran dengan Inggris dan sekutu-sekutunya pun pecah. Walaupun tentara Napoleon berulang kali memenangkan pertempuran di darat, Inggris tidak dapat ditaklukkan, kecuali angkatan lautnya bisa ditundukkan. Sialnya bagi Napoleon, dalam pertempuran krusial di Trafalgar pada 1805, angkatan laut Inggris memperoleh kemenangan telak. Setelah itu, kendali Inggris atas lautan tidak lagi mendapatkan tantangan serius. Walaupun kemenangan terbesar Napoleon di Austerlitz melawan pasukan gabungan Austria dan Rusia diperoleh hanya 6 minggu setelah perang di Trafalgar, namun tidak dapat mengompensasi kekalahan Angkatan Laut Perancis. Pada 1808, Napoleon dengan konyolnya melibatkan Perancis dalam perang yang berkepanjangan dan sia-sia di semenanjung Iberia, di mana tentara Perancis terkatung-katung selama bertahun-tahun. Tentu saja, blunder Napoleon yang paling fatal adalah perangnya melawan Rusia. Pada 1807, Napoleon mengadakan pertempuran dengan Tsar, dan dalam perjanjian Tilsit itu, mereka bersumpah menjalin persahabatan abadi. Namun, aliansi ini perlahan mengalami kemerosotan, dan pada Juni 1812, Napoleon memimpin Grande Armée ke Rusia. Hasil akhirnya adalah amat terkenal.
tentara Rusia pada umumnya menghindari pertempuran langsung dengan pasukan Napoleon, dan dia pun dapat merangsek maju dengan cepat. Pada bulan September, dia menguasai Moskow, namun orang-orang Rusia membumi hanguskan sebagian besar kota itu. Setelah menunggu selama 5 minggu di Moskow, dalam pengharapan sia-sia bahwa pihak Rusia akan mengemis meminta perdamaian, Napoleon akhirnya memutuskan mundur. Tapi sudah terlambat. Kombinasi tentara Rusia, musim dingin Rusia, dan tidak cukupnya pasokan tentara Perancis segera mengubah gerak mundur itu menjadi sebuah kehancuran. Kurang dari 10% Grande Armée yang bisa keluar hidup-hidup dari Rusia. Negeri-negeri Eropa lainnya seperti Austria dan Prusia menyadari mereka punya kesempatan untuk melepaskan diri dari tekanan Perancis. Mereka menggabungkan kekuatan melawan Napoleon dalam pertempuran Leipzig pada Oktober 1813. Napoleon kembali menderita kekalahan telak. Tahun berikutnya, dia meletakkan jabatan dan diusir ke Elba, sebuah pulau kecil di lepas pantai Italia. Pada 1815, dia meloloskan diri dari Elba dan kembali ke Perancis, di mana dia disambut dan dikembalikan ke tampuk kekuasaan. Namun kekuatan-kekuatan Eropa lainnya segera menyatakan perang. 100 hari setelah kembali berkuasa, dia menderita kekalahan terakhirnya di Waterloo. Pasca Waterloo, Napoleon dipenjarakan di Inggris, di Saint Helena, sebuah pulau kecil di selatan Atlantik. Dia wafat di sana akibat kanker pada 1821. Karir militer Napoleon menunjukkan paradoks mengejutkan. Kejeniusannya dalam hal manuver taktis sungguh mengagumkan, dan jika hanya dinilai berdasarkan hal ini, dia mungkin bisa dianggap jenderal terbesar sepanjang masa. Namun dalam bidang strategi umum, dia cenderung melakukan blunder yang sangat konyol, seperti yang terjadi dalam penyerbuan ke Mesir dan Rusia. Kekeliruan strategisnya begitu parah, sampai-sampai Napoleon tak boleh dimasukkan dalam jajaran terdepan para pemimpin militer. Apakah ini keraguan yang tidak adil? Saya pikir tidak. Jelas satu syarat untuk menyebut seseorang sebagai jenderal besar adalah kemampuannya menghindarkan kekeliruan yang membawa bencana. Sulit sekali meragukan para jenderal terbesar seperti Alexander Agung, Genghis Khan, dan Timur Leng, yang pasukan-pasukannya tidak pernah menderita kekalahan. Karena Napoleon akhirnya dapat ditundukkan, semua penaklukannya di luar negeri terbukti hanya sementara. Pasca kekalahan terakhir pada 1815, wilayah yang dikuasai Perancis malah lebih kecil daripada yang dikuasainya pada 1789 ketika revolusi pecah. Tentu saja Napoleon adalah seorang egomaniak dan kerap dibandingkan dengan Hitler. Namun, ada satu perbedaan krusial antara keduanya. Bila Hitler amat didorong oleh sebuah ideologi yang menyeramkan, maka Napoleon hanyalah seorang oportunis yang ambisius dan tak memiliki niat untuk melancarkan pembantaian yang mendirikan bulu Roma. Tidak satu pun peristiwa yang terjadi di bawah rezim Napoleon yang dapat dibandingkan dengan kamp-kamp konsentrasi Nazi. Ketenaran Napoleon yang luar biasa membuat kita mudah membesar-besarkan pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek dirinya memang sangat besar,
mungkin lebih besar daripada pengaruh serupa yang dilakukan Alexander Agung, walaupun jauh lebih kecil daripada Hitler. Orang memperkirakan bahwa kira-kira 500.000 serdadu Perancis tewas dalam perang-perang Napoleon. Namun diperkirakan 8 juta prajurit Jerman tewas selama Perang Dunia II. Dengan standar manapun, jumlah orang sezamannya yang tergoncang oleh aktivitas-aktivitas Napoleon jauh lebih kecil daripada aktivitas-aktivitas Hitler. Menyangkut pengaruh jangka panjang, Napoleon tampaknya jauh lebih penting daripada Hitler, meski lebih sedikit daripada Alexander. Napoleon membuat perubahan administratif yang luas di Prancis, namun warga Prancis hanya 1/70 dari total populasi dunia. Perubahan ini juga tidak begitu berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Prancis. Berbeda dengan dampak berbagai perubahan teknologi yang terjadi selama 2 abad terakhir. Dikatakan bahwa masa kekuasaan Napoleon menyediakan waktu, sehingga perubahan-perubahan yang ditegakkan selama masa revolusi Prancis dapat mengakar, dan keunggulan yang dicapai bourgeoisie Prancis dapat dikonsolidasikan. Pada 1815, ketika monarki Prancis akhirnya dikembalikan ke atas tahta, perubahan ini telah begitu tertanam, sampai-sampai mustahil Prancis kembali ke pola sosial ancien régime. Namun perubahan paling penting telah ditegakkan sebelum Napoleon. Pada 1799 ketika Napoleon mulai berkuasa, mungkin sudah terlambat jika dia ingin kembali ke status quo ante. Tapi meski berambisi untuk menjadi kaisar, Napoleon tetap berperan dalam penyebaran pemikiran revolusi Prancis ke seantero Eropa. Napoleon juga memiliki pengaruh besar, walaupun tidak langsung, pada sejarah Amerika Latin. Penyerbuan ke Spanyol begitu melemahkan pemerintah di sana, sehingga untuk masa beberapa tahun mereka kehilangan kendali efektif atas koloni-koloni mereka di Amerika Latin. Semasa otonomi de facto inilah gerakan kemerdekaan Amerika Latin mulai berkembang. Namun dari semua tindakan Napoleon yang mungkin memiliki konsekuensi paling bertahan lama dan signifikan adalah yang nyaris tak ada relevansinya dengan rencana utamanya. Pada 1803, Napoleon menjual sebidang tanah yang amat luas pada Amerika Serikat. Dia menyadari bahwa tanah milik Perancis di Amerika Utara akan sulit dilindungi dari penyerbuan Inggris, dan dia pun tengah kekurangan uang. The Louisiana Purchase, pembelian atas Louisiana, mungkin adalah pengalihan tanah terbesar yang berlangsung damai sepanjang sejarah, mengubah Amerika Serikat menjadi sebuah negara yang nyaris sebesar benua. Sulit membayangkan Amerika Serikat akan seperti apa tanpa Louisiana Purchase. Artinya akan menjadi negara yang jauh berbeda daripada saat ini. Bahkan Amerika Serikat diragukan bisa menjadi sebuah kekuatan raksasa tanpa Louisiana Purchase. Tentu saja Napoleon tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas penjualan ini. Pemerintah AS jelas ikut berperan, namun tawaran dari Prancis begitu menggiurkan sehingga siapapun yang berkuasa di AS pasti akan menerima. Sementara keputusan pemerintah Prancis untuk menjual Louisiana muncul berdasarkan keputusan sewenang-wenang seorang individu, Napoleon Bonaparte.